Alhamdulilladzi amarna bi'ibadatihi mukhlishina lahuddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya hadrun usikum wa iyaya taqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wa fi ayatin ukhra wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia adalah agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas dan fungsi utama manusia diciptakan Allah. Subhanahu firman Allah Subhanahu wa taala yang sampai dalam surah Az-Zariyat yang saya bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Memahami makna ibadah secara komprehensif dan holistik merupakan salah satu strategi kita untuk bagaimana kita kemudian mampu melaksanakan fungsi ini dengan baik. Muhammadiyah dalam kitab Masailul Khamsah, Masalah 5, memberikan penjelasan atau ta'rif dalam ibadah itu ialah al-ibadatu hiya taqarrubu ilallah bimtithali awamiri wa ijtinabi nawahi wa 'amila kullama adnahu syari'. Ibadah itu ialah sebuah proses untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan melaksanakan perintahnya, imtisalul awamir, kemudian juga dengan menjauhi segala larangannya, dan disebut dengan ijtinabun nawahi, wal amila kullama adnar syari', dan mengerjakan segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan ibadah itu adalah taqarrub Allah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan 3 strategi, dengan 3 cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengerjakan segala sesuatu yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah proses tentu ada outputnya, ada keluarannya. Tujuan semua ibadah itu adalah agar manusia mendapatkan nilai takwa. Mendekatkan diri kepada Allah Taala itu juga disebut dengan takwa. Manusia itu dimuliakan Allah SWT adalah berdasarkan seberapa besar nilai-nilai ketakwaan yang dia bisa capai dalam kehidupan itu. Dalam Al-Quran lebih dari 240 kalimat takwa dalam berbagai penyebarannya, dalam berbagai perubahannya. Allah menjelaskan soal takwa dan ratusan nilai-nilai butir-butir takwa dalam Al-Quran. Dan Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling banyak mampu melakukan, mengimplementasikan nilai-nilai takwa dalam kehidupannya. Jadi kemuliaan Islam itu tidak dilihat dari segi ilmu pengetahuannya secara kognitif, tidak dilihat dari segi pangkat jabatannya, kekayaannya, tapi kemuliaan itu Allah SWT adalah ketika manusia mampu mengimplementasikan nilai takwa itu dalam kehidupannya. Karena memang manusia itu justru diciptakan Allah untuk beribadah. Ibadah itu proses untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang Allah wajibkan dan Allah syariatkan, semuanya mengarah ke sana. Katakanlah puasa, zakat, haji, dan segala macam. Di antaranya salat sebagai ibadah umdah, ibadah utama, dan menjadi bahagian daripada rukun Islam yang terutama setelah syahadat. Yang juga Allah
Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Man aqamha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat, menegakkan agama, man taraka faqad hadamaddin. Kemudian siapa yang meninggalkannya meruntuhkan agama. Dan salah satu daripada hasil salat itu adalah kata Allah Taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mampu mencegah keji dan munkar. Itu adalah output. Itu adalah keluaran, itu adalah hasil yang harus capai dengan salat itu sebagai ibadah. Nah, ketika misalnya ibadah kita belum mampu menghantar kepada hasil yang maksimal, hasil yang diharapkan, artinya apa? Mungkin prosesnya tidak sempurna atau tidak benar. Kalau proses sempurna, barangkali kemungkinan adalah inputnya tidak sempurna. Iman sebagai sebuah proses, inputnya adalah 3 hal yang penting: iman, ikhlas, dan ilmu. Sebuah ibadah tidak akan bisa berjalan terlaksana dengan baik dan tidak akan mampu melahirkan hasil yang maksimal ketika 3 itu masukannya itu tidak sempurna. Katakanlah imannya masih bercampur dengan syirik, imannya tidak syahid. Ketika imannya tidak benar, imannya tidak sempurna, ketika imannya masih bercampur dengan macam bentuk kemusyrikan, maka tidak mungkin melahirkan keikhlasan. Karena ikhlas hanya mampu lahir daripada iman yang tauhid, akidah yang benar, akidah yang amburadul, akidah yang bercampur dengan macam bentuk kemusyrikan. Maka akidah seperti itu tidak akan mungkin melahirkan keikhlasan. Ketika ibadah kita bukan tanpa keikhlasan, maka dia tidak akan melahirkan hasil. Dia akan menjadi habaan mansura, dia abu yang berterbangan. Karena Allah mengatakan, wa ma'umiru ila liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah SWT mendorong kita untuk tidak mengejar kuantitas, tapi harus mampu meraih kualitas. Dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjatuhkan mati dan hidup itu untuk apa? Agar menentang kamu, menguji kamu siapa yang mampu melahirkan amal yang terbaik. Allah menuntut aksar amala, bukan akbaru amala, bukan azkar amala, bukan amal yang banyak, amal yang besar, amal yang berat, bukan, tapi ahsanu amala, amal yang berkualitas. Ketika menjelaskan ayat ini, As-Sa'di dan Syirin mengatakan yang disebut dengan ahsanu amala adalah akhlasu wa sabuh, amal yang benar dan ikhlas. Dan cuma insyaallah ketika dirahmati ayat Allah Ta'ala ini barangkali ini ya hanya sekedar untuk memahami secara kognitif, secara teori. Tapi ini kita sampaikan dalam rangka masing-masing kita mencoba melakukan muhasabah, melakukan evaluasi apakah ibadah yang kita kerjakan selama ini sudah diantarkan kita kepada kualitas yang lebih baik, kepribadian lebih baik, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting kita lakukan. Bahkan saya contohkan, Allah SWT mengatakan bahwa dengan sholat kita mestinya siogi yang kita manusia syariat itu mampu terhindar dari perbuatan kita keji dan munkar. Islam yang sholat dia tidak akan benci, dia tidak akan berzina, dia tidak akan mencuri, contoh macamnya. Dengan sang Islam yang sholat, yang memahami sholatnya telah berhasil proses melahirkan perbuatan yang benar, maka sudah pasti orang Islam yang akan melakukan perbuatan keji dan bersih. Tapi kalau ada orang Islam dalam yang sholatnya ramah, tapi korupsinya masih rajin, melakukan perbuatan mungkar yang mensyirikkan, artinya apa? Sholat sudah belum berproses Islam benar, atau keji kali masukannya kalau outputnya iman, ilmu dan amalnya dan kelasnya belum sempurna. Tapi kalau rajin itu perlu muhasabah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahkan oleh Muslim kan banyak lebih khairannya kefiddin,
hanya akan memberikan tambahan sempurna kepada orang yang beribadah ketika mampu memahami ibadahnya. Yufaqihu fiddin. Dalam orang yang hanya terjebak kepada ini ritual khairat kepada ibadah secara formalitas, tetapi memahami kepada ibadahnya, baik pemahaman yang etimologis maupun pemahaman teologi ataupun aksiologi, yang hanya ketika dia beribadah hanya tertuang kepada rutinitas ritual saja secara, maka ibadahnya tidak akan, tetapi hanya kepada kami peningkatan kualitas kehidupannya, etimologi baik secara moral maupun dalam dia atau segala macamnya. Ketika dia maka hanya tersinar cuma berbahagia rutinitas, maka kita melaksanakan ibadah siam Ramadan selama sebulan kehidupan. Kita barangkali perlu melakukan muhasabah pun dalam ibadah puasa, proses cuma melatih seorang muslim menjadi seorang Ramadan abid, seorang masuk hamba Allah yang kita barangkali memiliki muhasabah kepada ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian proses untuk selalu pikir kepada Allah SWT, untuk selalu memusliti apa yang diperintahkan Allah orang, maka tentu setelah ini orang istri musliman pada rasa itu akan semakin bagus kualitasnya, selalu semakin pada berjamaah untuk selantap apa yang mengendap ini juga semakin hebat. Tapi Ramadan kalau muslimnya itu akan kali sepi bagus, sholat kualitasnya makin berantakan, jamaah semakin tidak tahu kemana lagi apa, bahwa barangkali ibadah juga semakin Ramadan sebagai dapat untuk ya capai nilai kita sholat mungkin barangkali berantakan sempurna, tidak sempurna dua hal, karena arti dua hal itu perlu masuk bahwa apakah kali inputnya tidak Ramadan atau prosesnya belum untuk ya sesuai dengan apa cara-cara yang barangkali Allah sempurna. Oleh karena itu pada kedua saya ingin menyampaikan paling dua hal itu, tiga masukan pokok yang ingin amal kita ini kualitas atau ya belum dan ikhlas sesuai dengan benar, dan yang ketiga yang passwordnya itu ingin menyampaikan F paling ikhlas, benar dan faham. Yang orang tas berpuasa yang sholat ikhlas ada apa ibadahnya, baik itu ibadah tiga faham murni pada sholat puasa dan sebagainya, ibadah-ibadah ammah umas segala aktivitas kita ini, semua ibadah puasa akan bernilai ada apa asalnya ketika murni melakukan tiga hal tadi. Pertama itu sholat dan at-taqarrub ilallah. Ibadah kepada artinya kita kerjakan ada proses ini dengan semua untuk mencapai yang ujung-ujungnya adalah asal mengharap Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal itu yang pertama, ikhlas, untuk ikhlas taqarrub tidak gampang. Kepada Allah rasanya akan bisa dikerjakan yang proses haid. Maka satu daripada nama surah yang ujung Al-Quran ada Allah dalam Al-Quran yang tidak ada itu suratnya seperti Al-Fatihah gampang tak menemukan ayat Fatihah itu Al-Fatihah diraih Fatihah enggak ada. Itu surah maka Al-Ikhlas itu daripada kata ikhlas surat intinya tauhid. Ada dua, keikhlasan tidak ada bisa dicapai dengan ketahuinya. Orang yang Al-Fatihah tidak mungkin ikhlas ayat Fatihah, tidak mungkin orang Fatihah enggak ada. Orang fasik ikhlas, orang kalau dia ikhlas tidak ikhlas, tapi mungkin hanya intinya tulus. Tulus tidak sama dengan ikhlas. Tulus hanya sekedar tidak bisa dicapai. Yang kita tahu ikhlas adalah amal tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu. Orang munafik. Dan yang kedua orang kafir, dia mengatakan Rasulullah hajjah man amila amalan tulus oleh ikhlas. Barang siapa yang tidak mengharapkan satu ibadah, adalah amal tidak mengikuti Allah Rasul Subhanahu wa taala, ibadahnya itu mardud. Dan yang kedua adalah perlu belajar. Rasulullah mengatakan orang dan dapatkan atau melakukan apa yang mengerti benar perlu belajar. Enggak mungkin amal perlu ilmu. Tidak ikuti atau amal yang dikerjakan tanpa ibadahnya itu sama itu tertolak. Bangun bangunan di karena itu
tidak jelas ukurannya, tidak tahu bagaimana. Orang yang siang-siang lihat rupanya sudah berantakan. Benar perlu nggak mungkin untuk beramal dengan ilmu pengetahuan. Amal yang belajar, Rasulullah sama dengan belajar. Membangun orang yang belajar harus jadi murid. Tidak jelas. Murid artinya orang yang tak tahu bagaimana. Siang-siang dia murid rupanya katanya sudah berantakan. Yuridu muridun yang untuk ilmu pengetahuan. Kemulah yang bisa belajar. Kan ilmu mewajib. Orang yang belajar profesor jadi murid. Orang yang SD saja orang tidak bisa. Murid punya katanya dia seorang hidun kuat pasti akan mendapat ilmu. Belajar harusnya kemulah yang murid harus punya kemauan. Jangan belajar profesor jadi perlu kemauan SD saja. Tidak punya kemauan ketiga faham kuat pasti mendapat ilmu. Oleh harus Rasulullah SAW mayuribil khair, murid harus punya kemauan yang kuasa mendapatkan belajar kebaikan beribadah, tambahan kualitas dari agama, kemauan ibadahnya. Orang yang ketiga adalah yang mengerti, paham. Orang yang tidak mengerti tidak akan dapat peningkatan Rasulullah SAW dari khairan. Makanya Allah bisa ketika kebaikan di tambahan kualitas, Allah memanggil orang beribadahnya, walladzina amanu la orang yang perkara hatta